Bayangkan jika 3 kapal perang Jepang yang selama puluhan tahun menjaga perairan Asia Timur, kini berlayar menuju perairan Indonesia. Kabar yang tengah ramai diperbincangkan menyebutkan bahwa 3 kapal perusak Jepang, JS Asagiri, JS Yamagiri, dan JS Yugiri dikabarkan akan segera tiba di Indonesia. Jika kabar ini benar, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan laut yang sangat signifikan dalam waktu singkat, sesuatu yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak TNI Angkatan Laut di tengah luasnya wilayah perairan yang harus dijaga. Namun, benarkah kapal-kapal ini akan resmi menjadi milik TNI AL? Atau ini hanya isu yang dibesar-besarkan di media sosial? Simak video ini sampai selesai, karena faktanya jauh lebih menarik dari yang banyak orang kira. Sebelum masuk ke fakta detail kapalnya, penting untuk memahami dulu konteksnya. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memang gencar memperkuat alutsista lautnya. Beberapa kapal perang TNI AL sudah berusia tua dan membutuhkan permajaan segera. Di sisi lain, Jepang dikenal sebagai negara yang secara rutin melakukan modernisasi armada lautnya, sehingga kapal-kapal generasi lama kerap dipensiunkan meski kondisinya masih layak tempur. Kombinasi dua situasi inilah yang membuat isu transfer kapal kelas Asagiri ke Indonesia terdengar masuk akal dan cepat menyebar luas. Mari kita bahas kapalnya secara spesifik. JS Asagiri, JS Yamagiri, dan JS Yugiri merupakan kapal perusak kelas Asagiri milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang atau JMSDF. Kapal-kapal ini memiliki panjang sekitar 137 meter dengan bobot lebih dari 4.000 ton, jauh lebih besar dibandingkan mayoritas kapal perang yang saat ini dioperasikan TNI AL. Meski dibangun pada akhir dekade 1980-an, kemampuan tempurnya masih tergolong mumpuni untuk standar operasional saat ini. Setiap kapal dilengkapi rudal anti kapal untuk pertempuran permukaan, torpedo anti kapal selam, meriam utama kaliber 76 mm, sistem pertahanan udara jarak dekat, hanggar dan dek penerbangan untuk helikopter anti kapal selam. Kombinasi persenjataan ini menjadikan kapal kelas Asagiri sebagai platform tempur multiperan yang cukup lengkap untuk ukuran kapal era akhir 1980-an. Keunggulan utama kapal kelas Asagiri terletak pada kemampuannya menjalankan berbagai misi, sekaligus mulai dari peperangan permukaan, operasi anti kapal selam, hingga patroli maritim jarak jauh. Fleksibilitas semacam ini sangat berharga bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang membutuhkan kapal serba bisa untuk mengamankan jalur laut yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Tidak mengherankan bila muncul spekulasi bahwa kapal-kapal ini sangat cocok memperkuat armada TNI AL, terutama karena Indonesia memang membutuhkan tambahan kapal tempur berukuran besar dalam waktu dekat. Namun, disinilah bagian yang paling penting untuk dipahami. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang, yang menyatakan bahwa JS Asagiri, JS Yamagiri, dan JS Yugiri telah dibeli atau dipastikan akan diserahkan kepada Indonesia. Yang sejauh ini diketahui secara resmi adalah bahwa Jepang tengah mempertimbangkan kerjasama pertahanan yang lebih erat dengan Indonesia, termasuk kemungkinan transfer atau hibah alat utama sistem senjata tertentu di masa depan sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Artinya, klaim bahwa ketiga kapal ini sudah resmi dibeli Indonesia masih belum dapat dipastikan kebenarannya dan sebaiknya disikapi dengan kritis, bukan langsung dipercaya begitu saja. Meski begitu, sejumlah pengamat pertahanan menilai kapal kelas Asagiri sebagai kandidat yang realistis apabila Jepang benar-benar memutuskan untuk mentransfer kapal perangnya ke Indonesia. Alasannya cukup logis. Usia kapal ini mulai tergolong tua menurut standar operasional Jepang yang sangat ketat, sehingga wajar jika akan segera dipensiunkan dari layanan aktif JMSDF. Namun nilai tempurnya masih tinggi untuk konteks kawasan Asia Tenggara, sehingga menjadikannya pilihan yang efisien untuk dialihkan ke mitra strategis seperti Indonesia dibandingkan harus dijadikan besi tua atau dijual ke pihak lain. Pola semacam ini juga bukan hal baru.
Beberapa negara maju kerap menghibahkan atau menjual kapal perang bekas pakai kepada negara mitra sebagai bagian dari diplomasi pertahanan, sekaligus memperpanjang usia pakai alutsista tersebut. Jadi, apakah JS Asagiri, JS Yamagiri, dan JS Yugiri benar-benar akan berlayar menuju Indonesia dan mengibarkan merah putih? Ataukah ini baru menjadi awal dari kerjasama militer yang lebih besar antara kedua negara? Yang jelas, perkembangan isu ini semakin menarik untuk terus diikuti karena berpotensi mengubah peta kekuatan TNI AL dalam beberapa tahun ke depan. Jangan lewatkan video berikutnya karena kita akan membahas berapa besar biaya operasional kapal-kapal ini, bagaimana kemampuan tempurnya jika dibandingkan dengan kapal perang negara tetangga, dan apakah kapal Jepang ini benar-benar bisa menjadi pengganti ideal bagi armada tua TNI AL. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia pertahanan dan militer.